Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang kata-kata mutiara yang sering diungkapkan oleh para ulama. Kata mutiara dalam bahasa Arab atau bahasa Arabnya itulah kalimat jamilah atau ibarat jamilah. Jadi saya awali dengan kata mutiara. Ini hadis Nabi SAW. Yaitu hadis Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad, walakin al ghina gidan nafs. Jadi bukanlah kekayaan itu atau dianggap kaya orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Jadi kalau hati kita sudah tentram, tenang, itulah kekayaan. Bukan banyaknya harta. Tidak ada artinya banyak harta kalau tidak tenang. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu ungkapan kata mutiara dalam bahasa Arab, ya. Laisal fata man yakul kana abi, walakin al-fata man yakul ha anadha. Jadi bukanlah termasuk pemuda yang baik, pemuda yang bagus, yaitu pemuda yang mengatakan inilah bapakku, tetapi pemuda yang hebat, pemuda yang bagus ya, adalah pemuda yang mengatakan inilah diriku. Nah, ini ungkapan menunjukkan bahwa walaupun orang tua kita, tapi kita nggak boleh mengharapkan orang tua kita. Misalnya orang tua kita ini orang yang hebat, orang ternama. Nah, tapi jadikanlah diri kita yang hebat itu. Jadikanlah diri kita yang ternama itu. Jadikanlah diri kita yang lebih baik daripada orang tua kita. Jadi jangan harapkan sesuatu, istilahnya apalagi harta. Harta misalnya orang tua saya kaya, oh jangan, saya yang kaya. Karena kita yang seharusnya membantu orang tua, seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Jadi seandainya engkau cinta dengan kecintaan yang benar, seandainya setia, seandainya kau cinta dengan setia kepadanya, pasti engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai pasti dia mentaati siapa yang ia cintai. Nah, ini ungkapan ibarat ya, ibarah dari seorang penyair. Dan ini kalau dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah, jadi kalau seandainya kita cinta kepada Allah, pasti kita taat kepada Allah. Karena orang yang cinta pasti mentaati yang dicintainya, seperti itu. Jadi gombal, bohong, dusta kalau mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan yang selanjutnya teman-teman, awwalul ghadab jununun wa akhiruhu nadamun. Jadi awal yang didapatkan bagi orang yang suka marah itu adalah hilangnya akal, junun, kegilaan, gila. Dan akhirnya itulah penyesalan. Jadi orang yang pemarah itu awalnya saja sudah mendapatkan junun, kegilaan. Artinya sudah hilang akal, semua emosi, semua dia ucapkan, dan akhirnya itu adalah penyesalan. Nah, ini ungkapan teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, asratul qadam aslam min asratil lisan. Jadi tergelincirnya seseorang dengan kakinya, atau tergelincirnya kaki seseorang itu lebih selamat, lebih baik, lebih selamat daripada tergelincirnya lisan. Jadi kalau seorang tuh jatuh ya karena tergelincir kakinya, itu memang kecelakaan, tetapi
tidak seberapa dibandingkan kalau orang sudah lisannya nggak bisa dijaga, itu kerusakannya akan banyak. Dia lebih tidak selamat. Kenapa? Karena kalau tergelincir seseorang dengan kakinya, dia sendiri yang merasakan sakit. Tapi kalau lisannya sudah tergelincir, sudah rusak ucapannya, maka satu kampung bahkan satu negara akan rusak. Itu maksud daripada ibarah ini. Kemudian ibarah yang selanjutnya, sadiquka man abkak laman adhakak. Jadi temanmu yang sebenarnya atau teman yang baik bagimu itu adalah teman yang selalu membuatmu menangis. Abkak, ya, selalu membuatmu menangis, artinya selalu mengingatkanmu tentang kematian, selalu mengingatkan tentang akhirat. Bukan teman yang selalu membuatmu tertawa atau lalai, lupa kepada Allah, lupa dengan akhirat. Jadi teman yang baik itu, teman yang harus kita jaga itu lah teman yang selalu mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menasihati kita. Itu teman yang harus kita jaga maksudnya. Kemudian teman-teman, ibarah yang selanjutnya, laisa kullu ma yalma' zahaban. Bukan setiap yang mengkilap itu adalah emas. Nah, jadi setiap yang mengkilap itu bukanlah emas. Artinya di sini, jadi penampilan seseorang itu tidak menunjukkan seseorang itu baik dan buruknya. Penampilan, jadi kita tidak boleh tertipu dengan penampilan, itu maksudnya. Jadi setiap yang bercahaya itu bukanlah emas, bukan emas saja yang bercahaya gitu. Itu maksudnya. Jadi melihat seseorang itu baik dan buruk itu dari kacamata agama. Ya, kalau selalu mentaati Allah, selalu taat dengan perintah-perintah Allah, maka itulah orang yang baik. Kemudian ungkapan selanjutnya, man a'anak ala syarri zalamak. Jadi orang yang membantu kalian atau membantu engkau dalam perkara yang buruk, maksiat, maka itu hakikatnya adalah menzolimimu. Jadi jangan bangga kalau kita dibantu, tapi dalam perkara yang mungkar, perkara yang buruk. Dibantu mencuri, dibantu membunuh, dan dibantu perkara-perkara yang buruk, sebenarnya bukan menolong, tetapi menzolimi kita, menjatuhkan kita, atau hakikatnya dia adalah akan merusak kita sendiri. Itu. Tapi orang yang menolong yang sebenar itulah menolong kita dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kemudian ungkapan selanjutnya, laisal yatim alladzi qad mata waliduhu bal al yatim yatimul ilmi wal adab. Jadi bukanlah yang dinamakan orang, bukanlah sebenarnya anak yatim itu adalah yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang dikatakan yatim sebenarnya, tetapi orang yatim sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan adab. Jadi kalau orang yang ditinggalkan oleh keluarganya jelas yatim, tetapi ini yatim yang dimuliakan. Tapi yatim yang hina adalah orang yang ditinggalkan ilmu dan adab, yang meninggalkan ilmu dan adab. Itu orang tidak mau belajar, tidak mau belajar ilmu, dan tidak memiliki adab sopan santun atau tidak memiliki akhlak. Inilah orang yang sebenarnya yatim. Kemudian ibarah yang terakhir, ya, utruk asyar yatrukuka. Tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita ini mau meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang maksiat, maka berusaha tinggalkan. Jangan selalu bersamanya atau hal-hal yang mendekatkan kita dengan keburukan itu. Maka keburukan itu akan otomatis meninggalkan kita. Tapi kalau kita sendiri tidak mau meninggalkan keburukan itu, ya keburukan itu akan selalu bersama kita. Jadi mulai dari sekarang, maksudnya mulai dari diri kita, mulai dari sekarang saya harus tinggalkan keburukan itu, maka keburukan itu akan jauh dengan kita. Intinya kalau kita membenci sesuatu, maka sesuatu yang kita benci itu akan jauh dari kita, dan kita pun pasti otomatis akan jauh juga darinya. Tapi karena kita suka,
maka kita dekat gitu. Maka tinggalkan keburukan itu, maka otomatis keburukan itu akan meninggalkan kita. Oke, sampai di sini teman-teman, daripada kalimat jamilah ya, ibarat jamilah, ungkapan kata mutiara menjadi motivasi dalam hidup kita ya. Ibarat jamilah anhaya ya, jadi sebagai motivasi, sebagai pegangan dalam hidup kita ya. Ungkapan-ungkapan seperti ini untuk membuka pikir kita tentang suatu, agar kita senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.